baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Segala berkat ini, berkat apa saja? Wow, banyak sekali. Dan berkat-berkat dari Tuhan sungguh dahsyat. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Siapa yang tidak rindu diberkati Tuhan? Siapa yang tidak mau diberkati oleh Tuhan? Tentu kita semua mau diberkati oleh Tuhan. Amin. Mau diberkati oleh Tuhan. Saya merenungkan bagian ini. Di tahun 2024 ini, dimulai minggu pertama, mari kita berpegang teguh akan janji Tuhan, akan berkat yang Tuhan janjikan. Segala berkat ini. Jadi seperti kita ini sedang melangkah. Ya, 1 tahun ini masih cukup panjang untuk kita lewati, untuk kita jalani. Tapi kita yakin bahwa hari lepas hari ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Atau dengan kata lain, kita berada dalam berkat Tuhan. Segala berkat ini, semua kita mau diberkati oleh Tuhan. Ya, tentu merindukan berkat-berkat itu. Banyak berkat-berkat yang kita mau terima dari Tuhan atau yang kita inginkan. Tetapi persoalan yang utama sebelum kita mendapatkan berkat itu, ada satu syarat yang penting. Ada satu syarat yang penting. Ini yang kadang-kadang kita abaikan. Kita mau berkatnya, tetapi kita tidak mau bagaimana caranya untuk mendapat berkat itu. Tentu itu tidak tepat. Kita mau diberkati oleh Tuhan, harus pertama kita tahu bagaimana caranya supaya kita mendapatkan berkat itu. Itu yang terpenting. Caranya bagaimana. Dan nanti ada proses yang harus kita alami untuk akhirnya berkat yang menjadi bagian kita terima. Segala berkat ini akan datang kepadamu, akan menghampiri engkau, akan diberikan Tuhan kepadamu, menjadi bagianmu, menjadi milikmu. Tuhan berbicara kepada umat Israel yang sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu. Dan firman ini berlaku sampai saat ini bagi kita. Berkat-berkat ini akan menjadi bagianmu. Tetapi syaratnya yang penting, jangan dilupakan. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mendengarkan suara Tuhan. Kita tahu suara Tuhan itu. Kita tahu firman itu. Kita tahu perintah-perintahnya. Kita dengar, tetapi tidak hanya sebatas tahu saja. Tidak hanya sebatas dengar saja, iya saya tahu, iya saya harus membaca firman, iya saya tahu. Kalau hanya sebatas tahu, itu belum mendengar. Mendengar itu kemudian dia mengerti dan melakukannya dengan setia. Mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya. Di sini banyak kegagalan bangsa Israel untuk melakukan firman Allah. Satu contoh ketika firman Tuhan berkata bahwa mereka harus menyembah Allah saja. Tetapi seringkali mereka menyembah berhala, mengikuti bangsa-bangsa lain, membuat patung, membuat benda-benda untuk mereka sembah. Dan kemudian kita lihat ketika mereka melakukan hal itu, mereka mengalami kehancuran, penderitaan, malapetaka. Mendengar suara Tuhan Allah, mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita, dan kemudian kita lakukan firman itu dengan setia. Maka segala berkat yang sudah Tuhan sediakan, dikatakan dia berikan, ya, datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Di ayat 13 berbunyi demikian, ya.
Baik, di ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Mendengar suara Tuhan, mendengar firman Allah, kemudian melakukannya. Seringkali kita mendengarkan orang berkata, ya saya tahu firman itu, saya tahu kebenaran itu, saya tahu. Hanya sebatas tahu. Tetapi praktek hidup tidak dilakukan firman itu. Nah disitulah kita lihat mengapa ada orang yang mengatakan dirinya sebagai orang percaya, tetapi berkat-berkat yang Allah janjikan tidak turun kepada dia. Karena hanya sebatas tahu saja firman itu, dengar firman itu, tapi tidak dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini sangat penting. Mendengar suara Tuhan Allah. Ada sebentar, ada apa? Hah? Ya, tolong ya, segera ya. Ayo. Baik. Sejenak kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami serahkan Ibu Ayub di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menjamah, Tuhan membungkus dengan kuasa-Mu. Darah Yesus membentenginya, memberi kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan sukacita. Kuasa Allah bekerja, berkat kesembuhan, berkat Allah turun atasnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan apabila engkau tidak menyimpang, perhatikan di ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang, ada firman berjalan. Ini firman. Menyimpang itu kita lari ke kiri, lari ke kanan. Ini yang membuat kita kehilangan berkat itu. Harusnya kita terus lurus, baik-baik saja, ikuti saja firman. Tapi ini tidak mudah. Kadang digoncang. Nah, waktu kita berjalan, menyimpang ke kiri, menyimpang kanan, kembali, lurus lagi. Jadi ada kalanya kita sempat begitu menjauh. Tapi Tuhan berkata, kembali. Ada suara Tuhan. Nah persoalannya mau dengar apa tidak? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan apabila engkau tidak menyimpang. Jadi orang yang mendengar firman itu dia tidak menyimpang. Kita harus jujur mengakui di sini kadang-kadang kelemahan kita ya. Kedagingan kita membuat kita menyimpang ya. Ah Tuhan, saya sudah lakukan. Kenapa belum ada kelihatan tandanya? Kok belum ada pertolongannya? Jangan menyimpang. Coba lihat kiri kanan dan katakan jangan menyimpang. Amin. Jangan menyimpang. Ya. Baik, supaya kita bisa tenang, yang tadi ke belakang Ibu Pabris sudah baik-baik saja di sana? Sudah baik-baik ya. Amin. Bapak Ibu sudah baik-baik. Coba katakan kiri kanan semua baik. Haleluya, semua baik. Kita lanjutkan ya, supaya konsentrasi kita tetap kepada firman, kita percaya kuasa Tuhan. Orang yang akhirnya tidak mendapatkan berkat itu atau berkat itu melenceng, tidak lagi jatuh kepada dia karena menyimpang. Bangsa Israel berkali-kali mengalami perjalanan yang sangat jauh karena mereka menyimpang. Tidak terus taat dan jujur, ini harus kita akui, semua kita, entahkah pendeta, majelis, jemaat, semua kita, muda-mudi, tua, kita digoda untuk menyimpang, untuk tidak dengar-dengar suara Tuhan. Untuk akhirnya, udahlah, saya tidak mau dengar suara Tuhan. Tapi firman Tuhan di minggu pertama ini, supaya kita dengar firman Tuhan. Saya mau menerima firman itu, saya mengerti
apa maunya Tuhan dalam hidupku. Saya dengar suara Tuhan dan saya mau taat melakukannya. Maka berkat-berkat ini mengalir dalam hidup orang-orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, syaratnya kita sudah tahu. Hanya satu, mendengar suara Tuhan. Mendengar artinya ngerti, tahu, kemudian bertindak melakukan firman itu. Dia melakukan firman itu. Tidak perlu diskusi apakah saya harus lakukan atau tidak. Kalau sudah perintah Tuhan, itu memang harus dilakukan. Itu firman Allah. Kita bersyukur sebagai orang yang beriman akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita melangkah di tahun 2024. Walaupun ada orang berkata ini tahun yang semakin mengerikan. Akan terjadi gejolak ini dan itu. Ya, akan ada situasi yang sangat mengerikan, ada peramal-peramal berkata begini dan begitu, terserah. Itu bisa saja terjadi, tapi yang pasti orang-orang yang beriman itu, janji Tuhan bahwa dia diberkati oleh Tuhan. Oleh karena orang beriman itu mendengar suara Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya. Dan kitalah orang yang beriman itu. Kita bersyukur. Kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada firman-Nya. Firman itu iya dan amin. Apa saja berkat-berkat yang akan kita nikmati di tahun 2024 ini? Apa saja berkat-berkat Tuhan yang akan kita nikmati dalam setiap perjalanan hidup kita? Kebenaran firman Tuhan yang pertama adalah bahwa kita diberkati di mana dan kapan saja. Di mana saja, kapan saja kita ada dalam berkat Tuhan. Amin. Di mana saudara berada, di situ berkat Tuhan ada. Kemana kita pergi, di situ juga berkat Tuhan ada. Kapan saja, kapan waktunya, di mana tempatnya. Selalu anak-anak Tuhan yang mendengar suara Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, dia diberkati Tuhan. Jadi jangan takut. Kalau ada di antara kita mungkin dipindahkan pekerjaannya, jangan berkata, Tuhan apakah aku akan diberkati di sini? Di situ akan diberkati. Kita mungkin ubah usaha kita, apakah usaha ini akan diberkati Tuhan? Karena kita mendengar suara Tuhan dan melakukan firman-Nya, itu pun akan diberkati. Di situ kita diberkati. Kita akan pergi kemana, di mana, kapan kita berada di satu tempat, kapan kita akan bepergian, di situ pun Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Yakinkan tahun 2024 dimanapun saya berada, kapanpun, situasi pagi, sore, siang, malam, waktunya kapanpun. Artinya kita nggak perlu takut dengan keadaan dunia, tidak perlu khawatir dengan situasi yang ada, karena berkat Tuhan ada pada kita. Tuhan berbicara kepada umat itu. Ayat 3, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Artinya di mana engkau berada, di tempat di mana engkau berada, kau ada dalam berkat Tuhan. Umat ada dalam berkat Tuhan. Orang percaya yang dengar suara Tuhan, yang melakukan firman itu, dia ada dalam berkat Tuhan. Dia diberkati oleh Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada problem dalam hidup ini, bukan berarti tidak ada pergumulan. Ada, tetapi Tuhan memberkati kita sesuai dengan berkat yang kita butuhkan pada waktu itu. Berkat itu juga yang akan Tuhan berikan kepada kita. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ayat 6 berkata, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ya, waktu mereka masuk di dalam satu perkampungan, katakan begitu, mereka tinggal buat kemah. Mereka tinggal di sana, mereka harus pergi keluar, kemudian masuk lagi, keluar masuk, diberkati Tuhan. Ya, kira-kira ada kota yang berkubu, karena ada peperangan, biasanya kota itu ada bentengnya, kemudian ada pintunya. Mereka akan keluar dari pintu itu. Nah, waktu mereka keluar banyak tantangan akan dihadapi, tetapi waktu keluar pun akan diberkati. Kemudian juga waktu masuk akan diberkati.
Ya kira-kira begini, kita mau tinggalkan rumah kita, rumah yang kita tinggalkan diberkati oleh Tuhan, rumah dan seisinya diberkati oleh Tuhan. Kita keluar di luar pun apa yang kita lakukan, karena kita mendengar suara Tuhan dan melakukan firman Tuhan, di luar pun kita diberkati oleh Tuhan, amin. Kemudian kita kembali ke rumah, keluar masuk kita diberkati oleh Tuhan, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, Tuhan memberkati kita, amin. Wow, luar biasa. Kenapa? Karena kita dengar suara Tuhan. Jangan takut dimanapun kita berada. Jangan takut kemanapun kita berada. Dan jangan takut dalam situasi apapun. Karena Tuhan memberkati. Ini bukan hanya untuk orang Israel. Tapi konteksnya kita tahu jelas. Kita mengerti, kita paham. Mereka sedang mengadakan perjalanan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Tetapi ada harapan di depan bahwa mereka akan masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan berkat-berkat itu. Madu dan susu, tanah yang baik akan mereka terima. Tetapi dalam perjalanan itu pun, yang penuh dengan tantangan di padang gurun itu, mereka diberkati Tuhan. Keluar masuk diberkati Tuhan. Perjalanan dari satu kota ke kota lain diberkati oleh Tuhan. Situasi yang berbeda saat ini dan saat yang akan datang selalu berbeda. Bahkan ada kalanya air pun tidak ada. Ada kalanya penyakit datang melanda. Ada kalanya wabah datang. Tetapi Tuhan memberkati. Sebagaimana bangsa pilihan Allah ini diberkati oleh Tuhan. Kita pun orang-orang percaya diberkati oleh Tuhan. Kapan saja, di mana saja, kita diberkati Tuhan. Amin. Coba katakan kiri kanan. Kapan saja, di mana saja, engkau diberkati Tuhan. Jangan takut. Kapan saja, di mana saja, diberkati Tuhan. Wah, keren banget jadi orang percaya ya. Sebenarnya orang Kristen itu wow dahsyat. Tetapi kenapa kok berkat itu enggak ada? Di sini saya mengalami sengsara, di sana mengalami sengsara. Nah, dicek kembali, adakah kita sudah mendengar suara Tuhan dengan baik? Mendengar suara Tuhan artinya mengerti, memahaminya, dan melakukannya. Maka orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kita diberkati secara jasmani. Secara jasmani, hal-hal apa saja secara jasmani. Tuhan berjanji memberkati kita. Tuhan berjanji memberkati kita. Perhatikan di ayat 4. Diberkatilah buah kandunganmu. Ini berbicara bagi keluarga, bagi rumah tangga. Ya, suami istri akan diberkati oleh Tuhan dengan keturunan. Ini janji Tuhan. Umat itu tidak habis-habisnya. Walaupun kalau kita melihat betapa penderitaan yang dialami umat itu. Ya, kita tahu salah satu waktu mereka ada di Mesir, setiap ada anak laki-laki harus dibunuh. Mereka disiksa. Tetapi fakta berkata umat ini diberkati oleh Tuhan luar biasa. Dan di perjalanan itu 40 tahun kurang lebih kita lihat. Bukan perjalanan yang mudah, tetapi mereka diberkati juga secara keturunan. Menjadi bangsa yang besar, itu janji Tuhan kepada Abraham. Bangsa yang besar. Dan bagi kita yang percaya kepada Dia, yang mendengar suaranya, mendengar firman Allah, mengerti dan melakukannya, maka diberkatilah buah kandunganmu. Anak-anak kita akan diberkati Tuhan, amin. Jangan takut, generasi demi generasi, anak-anak orang percaya akan diberkati Tuhan. Maka kita perlu terus berdoa untuk anak-anak ini. Serahkan mereka kepada Tuhan. Sebab kita orang-orang yang tua akan semakin tua. Amin. Coba katakan kiri kanan, yang tua akan semakin tua. Setelah itu selesai. Yang satu ini harus diomongin. Setelah itu selesai. Loh iya, kalau kita nggak persiapkan mereka generasi muda, habislah sudah tanggung jawab kita loh. Halo? Yang tua semakin tua, setelah itu selesai. Selesai dengan penuh sukacita. Amin. Happy ending. Kenapa? Karena melihat generasi penerus yang diberkati Tuhan. Saudara, untuk pelayanan kita gereja ini, untuk generasi penerus akan dahsyat. Amin. Akan dipakai luar biasa. Kita nggak perlu mungkin menikmati lagi.
Ya, kita teman-teman perintis gereja, pengurus sekarang mungkin sudah tidak ada, tetapi kita yakin ini semakin, ya, GKRISI namakan semakin melayani, membuka cabang di mana-mana, gereja dibuka di mana-mana karena pengaruh dari Sinam Jimbaran. Ada amin? Ada amin? Diberkati keturunan kita, jangan takut. Ya, kita orang tua harus berani berjuang buat anak-anak. Dengar suara Tuhan, sampaikan terus kebenaran firman buat anak-anak kita. Dan kita perjuangkan anak-anak ini akan terus menjadi berkat. Hasil bumimu akan dan hasil ternakmu, yakin anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Jadi orang yang mau dengar suara Tuhan tidak akan menjadi pengemis, tidak akan menjadi peminta-minta. Ini firman Allah. Tidak akan menjadi peminta-minta. Kalau ada orang yang menyebut dirinya sebagai orang percaya tapi peminta-minta, pengemis, ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Tidak akan mungkin. Oh, saya sudah percaya Tuhan, percaya berdoa kok, berjuang kok, melakukan ini dan itu. Mungkin ada sesuatu. Kalau kita sudah lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Amin. Diberkati, ini janji Tuhan. Diberkati bakulmu. Ya, masih ada beras di rumah lah, kira-kira begitu. Amin. Adonanmu, ya, periukmu tidak akan kering kerontang. Akan ada berkat itu. Percayalah. Ya, akan ada berkat-berkat untuk kita nikmati. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Ya, makanan akan ada di rumah kita karena kita orang percaya. Bagaimana cara untuk dapat makanan itu? Mungkin pekerjaan kita hari ini belum maksimal, gaji belum begitu besar. Tapi Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Percaya, Tuhan punya cara. Dan caranya adalah cara yang benar, bukan cara yang keliru. Dan cara Tuhan sungguh ajaib. Terbukti bangsa itu ketika membutuhkan daging. Musa berkata, bagaimana bisa begitu banyak orang dapat daging dalam perjalanan di padang gurun ini. Tuhan bilang, Musa, kamu gak percaya dengan firmanku? Percaya kepada firman dan percaya kepadaku. Kemudian Tuhan kirimkan burung puyuh. Itu kemudian mereka nikmati. Air ketika tidak ada, mereka mulai bersungut-sungut. Tuhan bilang, ada tongkat di tanganmu, bicara saja kepada batu itu. Katakan batu keluar air, bisa keluar air. Oh, ada air tapi pahit. Tuhan bisa ubahkan air yang pahit menjadi air yang tawar yang bisa diminum. Semua Tuhan bisa lakukan untuk kita. Masih ada beras di rumah? Amin. Coba lihat kiri kanan, masih ada beras? Kalau yang di sebelah bilang belum ada, nah yang bertanya simpan dalam hati, oh belum ada. Artinya saudara bisa digerakkan Tuhan untuk mengantar beras itu ke rumahnya loh. Amin. Coba lihat kiri kanan, tanya, masih ada beras? Ini kesempatan loh. Kalau belum ada bilang aja belum. Tuhan, yang di sebelah saya sudah bertanya dan dia pasti akan mengantar nanti beras itu. Belum tentu dia, tapi bisa orang lain. Bisa yang mengantar tadi berbicara. Tadi ada seseorang di sebelah saya, dia bilang belum ada beras, kemudian saya berdoa. Waktu dia cerita ke temannya tidak banyak ngomong, tapi mengirimkan beras ke rumah kita. Oh haleluya, ada amin. Tapi tidak selalu seperti itu. Itu rekayasa saya saja, itu contoh, tapi tidak selalu seperti itu. Tapi yang jelas Tuhan punya cara memberkati kita. Punya cara, sungguh dahsyat, ajaib. Caranya ajaib dan sungguh luar biasa. Di ayat 12 berkata begini, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya. Ini berbicara mengenai uang. Uang kita sudah enggak ada, tapi ada perbendaharaan surga. Ya, ada berkat-berkat yang tersedia. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, bukan yang pas-pasan. Ini yang terakhir ya, berkat buat kamu yang enggak. Hari ini kita diberkati oleh Tuhan, besok pun akan diberkati, dan seterusnya akan diberkati. Karena perbendaharaan berkat Allah itu melimpah.
adanya. Melimpah, dia yang membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Mengapa kita meragukan Allah, meragukan firman itu dalam perjalanan hidup ini? Bukankah dia yang bisa membuat sesuatu? Bahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi masalah kebutuhan kita, makan minum kita, keuangan kita, Tuhan bisa curahkan, berikan, kirimkan tepat pada waktunya. Karena kita mendengar suara Tuhan dan melakukan firman itu dengan setia, tanpa kebimbangan, tanpa keraguan. Firman Tuhan berkata begini, kalau kita meminta tetapi dengan ragu-ragu, kita tidak dapat apa-apa. Seperti kapal yang diombang-ambingkan kian kemari. Jangan pikir dia mendapatkan apa-apa. Tidak sama sekali. Tetapi orang yang punya keyakinan mantap, jadilah sesuai dengan imanmu. Itu iman yang mantap. Bukan ragu-ragu, Tuhan kira-kira diberkati enggak ya? Aduh kira-kira bagaimana? Enggak. Tuhan memberkati kita. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tidak jadi peminta-minta. Pekerjaan kita akan diberkati Tuhan, usaha kita akan diberkati Tuhan. Kalau kita lakukan dengan baik dan benar, karena firman Allah kita pegang. Mungkin kita berkata, gajiku hanya sekian, pekerjaanku hanya sekian. Tidak apa-apa. Hari itu sekian. Tapi hari yang akan datang, itu bisa melimpah. Amin. Percayalah. Kita melihat banyak anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan yang awalnya tidak ada apa-apanya. Mungkin orang itu ya dilecehkan oleh orang lain karena keadaannya miskin. Alah kamu miskin, kamu tidak punya apa-apa. Mungkin dipandang sebelah mata, ya jadi begini. Ada arti dipandang sebenarnya nggak dianggap apa-apa karena keadaannya begitu. Tetapi karena orang itu takut akan Allah, mendengar suara Tuhan dan melakukan firman itu, akhirnya diberkati oleh Tuhan. Dan dia kemudian berkata apa? Puji Tuhan, haleluya, firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan memberkati usaha kita, pekerjaan kita. Ya. Yang ketiga, kebenaran firman Tuhan. Ya, yang ketiga, kita diberkati dengan kemenangan terhadap musuh-musuh kita. Nah, bangsa Israel waktu berjalan menuju tanah perjanjian itu ada bangsa-bangsa lain yang tidak suka kepada mereka, yang setiap saat menyerang mereka. Nah, sekarang tentu musuh-musuh kita, ya tidak kita berbicara musuh kita adalah orang lain, pasukan, bangga. Tapi yang jelas musuh kita banyak. Ya, kalau kita belajar firman Tuhan bahwa kita ini sedang berperang, peperangan rohani yang utama. Musuh kita ini bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara. Jadi kita setiap saat bisa menghadapi musuh-musuh itu dan musuh itu menyerang kita. Tetapi Tuhan memberkati kita dengan kemenangan. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, musuh yang menyerang kita, kita percaya bahwa kita akan bisa menghadapinya. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang menang. Bahkan firman Tuhan katakan lebih daripada pemenang. Harus punya keyakinan untuk itu, amin. Kita bisa saja sakit penyakit menyerang kita. Saya sekarang lagi diserang sakit penyakit. Jalan saya ini mulai agak pelan-pelan, gak bisa cepat-cepat. Ya 2 kali kemarin di Batu Malang diterapi oleh seorang hamba Tuhan. Wah luar biasa, teriak-teriak. Ya tapi tetap puji Tuhan. Ya puji Tuhan, ada waktunya. Ya harus mengalami seperti ini. Tapi bukan berarti Tuhan tidak memberkati saya. Ketika saudara mengalami sakit, bukan berarti Tuhan tidak memberkati saudara. Waktu saudara diizinkan mengalami kesulitan dalam usaha, pekerjaan, ekonomi saudara, rumah tangga saudara, bukan berarti saudara tidak diberkati oleh Tuhan. Saudara akan menang, tetaplah pegang firman Allah. Di ayat 7 berkata, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu.
Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Artinya begini, bersatu jalan itu mereka sepakat. Ini bangsa musuh itu bersepakat melawan. Tetapi karena bangsa Israel melawan mereka, kemudian musuh ini terkucar kacir mereka. Bertujuh jalan itu artinya kucar kacir, porak-poranda. Tidak bisa kesatuan mereka untuk menghancurkan umat ini, nggak bisa. Itu pun yang terjadi dalam hidup kita. Persoalan mulai nyatu, mereka kompak menyerang kita. Kemudian kita tantang semua persoalan itu berdasarkan iman kita. Kita percaya kepada Tuhan. Aku hadapi dan aku lebih daripada pemenang. Tas, kucar kacir masalah itu, lari menjauh. Amin. Coba lihat kiri kanan, masalahmu akan kucar kacir. Halo, amin. Jangan bilang lagi, wah berat, besar sekali. Baru ini datang, ini lagi. Oh Tuhan nih, selesai aku. Enggak, belum selesai. Mati sudah, belum mati. Harus berjuang menghadapinya. Amin. Haleluya. Ya kalau pinggang saya sakit sampai saya puji Tuhan. Haleluya, sakit juga. Memang sakit memang. Tapi aku tahu waktunya, tinggal nunggu waktu kok. Terlalu mudah bagi Tuhan meluruskan saraf-saraf. Bisa lurus. Mudah. Ya, Pak Simon ya, mudah. Yang menjalar di itu berhenti, cabut, selesai sudah. Amin. Tapi kalau belum bagaimana? Masih berperang. Rupanya musuh itu kompak. Hati-hati loh ya. Musuh itu bisa kompak loh. Sepakat mereka menyerang kita. Udah mulai lemah, semakin datang dia. Semakin lemah kita, semakin kompak mereka. Tapi firman Tuhan katakan, ketika bangsa Israel diserang oleh bangsa-bangsa lain, mau diporak-porandakan oleh bangsa-bangsa lain, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan memberkati kita secara jasmani. Tuhan memberkati kita juga ketika kita menghadapi musuh-musuh kita. Jangan menyerah dengan persoalan yang saudara hadapi saat ini. Jangan putus asa. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan tawar hati. Tetapi yakinlah, Tuhan akan memberikan kemenangan bagiku. Oke, persoalan aku tahu engkau datang. Kita bisa lihat kok persoalan itu. Kita tahu jelas. Dan kita memang mengalami bahwa berat betul, kita harus jujur. Gak ada yang wah senang-senang ada masalah, gak ada. Secara daging. Tetapi kita harus punya keyakinan sesuai dengan firman Allah. Musuh-musuh kita apapun jenisnya, bentuknya, kita bisa hadapi, kita lawan dan akhirnya kucar kacir musuh itu. Bukan kita yang kucar kacir. Bukan kita yang porak-poranda, bukan. Tapi musuh-musuh kita akan berantakan, akan hancur oleh karena iman kita, yaitu kita yang mendengar suara Tuhan dan melakukan perintah itu dengan setia. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, masalahmu akan kucar kacir. Halo. Ya, betul itu firman Tuhan kata musuh itu. Apa jenis musuh kita? Hai, musuhnya dalam nama Yesus. Keluar, pergi, tidak boleh melawan saya. Bukan kesombongan kita, kehebatan kita, bukan. Karena kita mendengar suara Tuhan. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Itu firman Tuhan katakan. Dan iblis masuk melalui persoalan-persoalan itu. Musuh kita itu kan iblis. Dia buatnya persoalan merajalela di dalam hidup kita. Kemudian kita mikir terus. Kemudian makan, susah, apa saja, semakin drop kan. Tapi kalau kita percaya, enggak, kuasa gelap, aku tolak. Maka kita akan bisa hadapi. Kebenaran firman Tuhan, berkat-berkat yang kita peroleh. Yang keempat, kita diberkati secara rohani. Nah ini, tidak hanya secara jasmani, tapi secara rohani. Di mana hubungan kita dengan Allah terus terjalin dengan mesra. Kita bergaul karib dengan Tuhan. Lihat, tokoh-tokoh dalam Alkitab yang diberkati oleh Tuhan memiliki pergaulan karib dengan Tuhan. Jadi rohani kita tetap kita jaga. Kita diberkati secara rohani. Sebagaimana bangsa ini, bangsa Israel. Di ayat 9 berkata, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus.
seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, menjadi umat yang kudus, yang dikhususkan, yang menjadi umat yang istimewa. Jadi kita ini istimewa di hadapan Tuhan, dikuduskan. Kita bisa memiliki hubungan karib dengan Allah. Kita bisa berdialog dengan Tuhan. Kita bisa bincang-bincang dengan Tuhan. Kita bisa dengar suara Tuhan dan Tuhan mendengar suara kita. Ketika kita berdoa, Tuhan dengar suara kita. Tuhan dengar permintaan kita. Ketika Tuhan berbicara, waktu kita membaca firman Allah, kita dengar. Ada hubungan karib, pertahankan hubungan ini terus menerus selama perjalanan hidup kita. Kita diberkati secara rohani. Jadi jangan takut, dunia akan berlalu, kita akan lewati. Tetapi satu hal yang abadi, yang kekal itu akan menjadi bagian kita. Jadi berkat-berkat yang ada di bumi, yang sementara ini, itu pun diberkatinya juga kita dengan berkat-berkat yang secara jasmani itu yang kita butuhkan saat ini. Tetapi berkat masa yang akan datang, hidup yang kekal juga akan menjadi bagian kita. Jadi jangan takut dalam perjalanan hidup ini. Berkat secara rohani. Ketika saudara membaca firman, saudara akan menikmatinya. Wow, puji Tuhan, aku tenang. Ketika saudara memuliakan Tuhan, memuji, menyembah Dia, saudara akan merasakan hadirat Allah. Saudara akan merasakan kenyamanan itu, ketenangan. Ini iya dan amin. Saudara bisa buktikan. Mari di tahun yang baru ini, di minggu pertama ini kita percaya kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita bersyukur sebagai orang yang beriman. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, percayalah, kita diberkati di mana dan kapan saja. Di mana saja, kapan saja kita diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kita diberkati secara jasmani. Keturunan kita, anak-anak kita, rumah tangga kita. Pemuda dan pemudi, jangan takut, engkau akan mendapatkan teman hidup yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan rumah tangga akan diberkati Tuhan. Dan juga yang ketiga, kita akan diberkati dengan kemenangan. Berapa banyak musuh kita, berapa banyak persoalan, pergumulan yang kita hadapi, percayalah engkau akan menang. Karena Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Dan kita akan diberkati secara rohani. Hubungan kita dengan Allah terus terjalin dengan baik.